Bikin masjid kok dihalang-halangi? Bukankah membangun masjid itu adalah tanda iman? Sebelumnya perlu ditegaskan, semangat beragama itu bagus, akan tetapi landasannya haruslah ilmu. Bukan cuma ilmu dari literatur, akan tetapi bagaimana kita melihat kondisi. Umpama i'tikaf, ia sebenarnya adalah ibadah. Namun jika gara-gara i'tikaf, seorang bapak abai dengan hak-hak keluarganya, seorang istri abai dengan hak suaminya, maka ketika itu i'tikaf malah menjadi maksiat. Termasuk juga pembangunan masjid. Ia sebenarnya adalah di antara ibadah-ibadah yang paling baik. Akan tetapi, di mana masjid itu dibangun? Apakah di tempat tersebut sudah ada masjid? Kalaupun sudah ada masjid, apakah masjid tersebut memadai? Jika ternyata pembangunan masjid itu dilakukan di daerah yang sudah punya masjid memadai, tentu saja pembangunan tersebut mengalami penentangan. Karena dengan adanya masjid baru, jamaah malah terpecah. Dan ini bertentangan dengan spirit persatuan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada juga sebagian yang beralasan masjid baru dibangun karena akses ke masjid lama yang sulit. Ini wajar karena masjid lama biasanya dibangun melihat dari mana sumber air. Dan biasanya sumber air itu memang berada di lurah, di tempat-tempat yang rendah. Namun hal ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membangun masjid yang baru. Karena meskipun medannya sulit, kesulitan itu tetap dapat ditempuh. Lagi pula, bukankah kesulitan dalam beribadah itu pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada lagi yang beralasan bahwasanya masjid baru itu dibangun bukan untuk memecah jamaah. Masyarakat sekitar silahkan sholat di masjid lama, sedangkan masjid baru itu diperuntukkan untuk sholat Jumat musafir. Dan ini sangat lucu, karena musafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Begini, membangun musala itu baik, membangun tempat sholat itu baik. Akan tetapi jika akan dilaksanakan Jumatan di sana, kita harus paham kondisi, paham syarat-syarat pelaksanaan Jumatan. Dan muktamad mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia menyatakan bahwasanya jika ada 2 Jumat di satu kampung tanpa uzur, maka salah satu Jumatannya tidak sah. Satu kampung hanya boleh dilaksanakan 1 Jumat kecuali ada uzur untuk itu. Jadi membangun masjid itu jangan dilandaskan kepada niat gengsi antara masjid dengan musala. Baik masjid ataupun musala sama-sama tempat beribadah. Bedanya hanya pada pelaksanaan sholat Jumat kok. Kita tidak nafikan ada juga kondisi di mana keberadaan masjid baru itu sangat-sangat dibutuhkan. Di kota besar misalnya, ataupun di lingkungan perkantoran, pabrik, dan juga sekolah. Nah, kalau yang begini pembangunannya jangan dihalangi. Karena kalau misalkan kita akan kekeh menggunakan masjid yang sudah ada, otomatis jamaah bisa membludak ke halaman ataupun ke jalanan. Namun jika tidak ada hajat untuk itu, maka niat di dalam hati kita perlu diintrospeksi. Kita jangan hanya terpaku kepada perintah untuk membangun masjid. Namun kita lupakan bahwasanya Nabi SAW juga pernah membakar masjid yang dibangun untuk memecah persatuan umat Islam yang disebut dengan Masjid Dirar. Silahkan kawan-kawan cek kembali tafsiran surat At-Taubah ayat 107-108. Kalau ingin cara praktis, maka coba bayangkan jika Rasulullah SAW ada bersama kita dan melihat masjid yang akan kita bangun. Kira-kira Nabi SAW akan menyetujui hal tersebut atau justru akan melarang karena bertentangan dengan spirit persatuan yang beliau bawa. Maka beramallah, namun jangan lupakan prioritas. Di saat banyak daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan air bersih dan juga kekurangan fasilitas untuk beribadah, kenapa kita malah gunakan kekayaan kita untuk membangun tempat ibadah di tempat yang sudah memiliki tempat ibadah memadai? Sekali lagi, semangat beragama itu penting, akan tetapi ilmu harus tetap dijadikan landasan. Anggaplah semangat itu sebagai lokomotif dan ilmu sebagai relnya. Lokomotif tanpa rel, dia akan berjalan tidak tentu arahnya, namun rel lah yang akan menjamin bahwasanya lokomotif itu bisa sampai kepada tujuan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.